gembala yang baik. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang kunci buat kita hari ini. Saya akan bawa kita untuk mengenal, mempelajari sungguh-sungguh sehingga kita tahu apa arti dari gembala yang baik dan apa dampaknya ketika kita mengenal dia sebagai gembala yang baik. Firman Tuhan berkata demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan ayat yang ke-11 berkata begini, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, sepertinya ayat yang ke-10 dan ke-11 tidak nyambung, saudara. Nah, hari ini saya mau bawa kita sama-sama melihat apa korelasinya, apa hubungannya dari ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Kenapa tiba-tiba muncul kata aku gembala yang baik, ya? Nah, saudara sama-sama simpan ini, saudara. Dan kita akan kembali ke ayat yang ke-10. Saya mau sama-sama kita mengerti hati Tuhan buat kita. Dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, tapi bukan cuma punya hidup, tapi mempunyai hidup itu di dalam segala kelimpahan. Artinya Tuhan mau bilang, dia tidak mau kita hanya hidup. Ya, kalau orang cuma hidup, banyak, jadi hidup ini ada dua, saudara. Hidup yang memang sekedar hidup, ada orang hidup kelihatannya hidup, tapi dia tidak punya hidup yang sesungguhnya. Ya, dia hidup tapi dia mati, yaitu orang-orang yang tidak kenal Tuhan, rohnya masih belum dilahirbarukan. Dia kelihatan hidup, dia bergerak, tapi dia tidak punya hidup yang sesungguhnya. Tapi ada juga orang yang lahir baru, dia udah hidup, tapi dalam hidupnya dia tidak ngalamin kelimpahan itu, dia tidak ngalamin janji Tuhan. Ya oke lah dia udah selamat, ya oke lah dia udah lahir baru, tapi sepertinya hidupnya tidak ada perubahan. Orang itu dia stres terus, dia tidak pernah ngalamin terobosan, mungkin dia hidup dalam ketakutan sehingga tubuhnya terus menerus sakit, ya. Saya mau bilang janji Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita hidup bukan sekedar hidup, tapi dia mau kita hidup di dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Itu janji Tuhan buat kita. Ya, sehingga apa? Kalau saudara hari ini yang ngalamin sakit itu bukan dari Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah kasih kita sakit penyakit. Sakit penyakit itu datangnya bukan dari Tuhan. Sakit penyakit, bencana alam, kerusakan yang terjadi di dunia, itu bukan karena kehendak Tuhan. Kalau semuanya karena kehendak Tuhan, dunia semua akan aman, saudara. Dunia akan baik-baik. Tapi sakit penyakit, bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, itu karena dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah kasih sakit penyakit, tapi Tuhan mau sembuhkan sakit penyakit, saudara. Nanti kita akan lihat, saudara. Ya, ini kehendak Tuhan. Makanya pencuri datang untuk mencuri. Pencuri itu siapa? Pencuri itu iblis. Dia bisa pakai siapa saja. Dia bisa pakai situasimu. Dia bisa pakai orang-orang di sekitarmu. Dia bahkan bisa pakai agama. Agama yang berkata bahwa penyakit itu dari Tuhan. Kalau engkau sedang sakit itu karena Tuhan sedang hukum hidupmu. Sehingga apa? Pencuri itu mencuri kesehatanmu tanpa engkau sadar. Saya mau tunjukkan satu ayat dalam 3 Yohanes pasal yang pertama. Saudaraku yang kekasih, kata Rasul Paulus, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam apa? Segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya apa? Ya segala sesuatu. Sama seperti apa jiwamu? Ini ayat tidak perlu ditafsirkan terlalu rumit-rumit, saudara. Dari sini kita bisa tahu, kehendak Tuhan tidak engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Bahasa Inggrisnya lebih mantap, prosper. Engkau makmur, beloved, I wish above all things that thou mayst prosper. Jadi saudara jangan takut kalau dibuat kaya sama Tuhan.
Saya sedang tidak khotbah tentang Injil kemakmuran di tempat ini. Tetapi Tuhan berkata, ya firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berdoa untuk Gaius, temannya dia, ya, supaya engkau prosper. Prosper itu artinya makmur. Tuhan mau saudara makmur. Tuhan mau saudara diberkati juga secara finansial. Katakan amin. Tapi yang Tuhan tidak mau hatimu melekat dengan kekayaan. Amin saudara. Dan juga Tuhan mau engkau sehat. Tuhan tidak mau engkau sakit. Tuhan tidak mau kasih saudara sakit. Makanya sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Pencuri datang untuk mencuri. Termasuk yang dicuri kesehatan saudara. Makanya saudara, saya ingin kita clear di tempat ini. Semua yang dengar firman ini. Engkau tahu waktu engkau sakit itu bukan dari Tuhan. Tapi engkau tahu bahwa Tuhan mau engkau sehat. Kalau Tuhan mau engkau sehat, engkau berani datang tidak sama Tuhan. Tapi kalau engkau berpikir bahwa sakit dari Tuhan, aduh beta buat salah apa ya? Beta buat salah apa ya? Beta buat keliru apa ya? Tuhan sumara dan beta kok Tuhan kasih beta sakit. Akhirnya waktu engkau sakit, engkau tidak berani datang sama Tuhan, engkau mulai panggil tim doa. Tim doa datang, bahkan diimport dari tempat lain. Harus bayar 10 orang dengan tiket PP. Dan pendoa datang cuma bilang, kamu ada dosa ini. Atau nenek moyangmu buat dosa ini. Saudara tambah takut, saudara tambah tertuduh. Akhirnya kecewa sama Tuhan. Engkau akhirnya putus asa. Di tempat ini tidak ada. Amin saudara. Mari kita buka Yesaya pasal 53. Tetapi dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena apa? Kejahatan kita. Ini ayat tentang siapa nih? Yesus, ya. Ini ayat tentang Yesus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Tuhan mau tidak kita sembuh? Bahkan dia bukan cuma mau, dia bayar buat kita. Bagaimana caranya dia bayar buat kita? Dia tidak kasih kita rumah sakit yang terbaik. Dia tidak bayarin kita asuransi. Dia tidak bayarin kita dengan pengobatan yang terbaik. Tapi dia lakukan apa? Dia Allah yang menjadi manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Karena yang berdosa manusia. Yang buat kesalahan manusia. Allah karena dia mencintai kita manusia, dia memilih untuk jadi manusia sama seperti kita. Yang membedakan apa? Kalau semua manusia lahir itu sudah ada benih dosa. Karena kita terkontaminasi dengan dosa Adam saudara. Tapi hanya Yesus satu-satunya manusia yang dikandung oleh perawan Maria yang akan kita rayakan beberapa minggu ke depan. Darah Yesus tidak mengandung darah manusia biasa. Darah Yesus itu langsung benihnya dari sorga, dari Roh Kudus yang taruh di kandungan Maria. Maria itu cuma dipinjam rahimnya. Karena apa? Kalau darah Yesus adalah darah manusia, dia tidak bisa hapus dosa kita. Dan ketika dia lahir, satu-satunya manusia yang di dalam dia tidak ada dosa, hanya Yesus saudara. Dan waktu dia menjalani hidup sebagai manusia, satu-satunya manusia yang tidak buat dosa, hanya Yesus saudara. Dan dia bukan cuma tidak buat dosa, dia juga tidak mengenal dosa. Secara manusia dia sempurna, beda dengan kita. Kita sedikit-dikit udah gagal, kita sedikit-dikit udah jatuh saudara. Tapi dia tahu itu, makanya harus ada satu manusia sempurna yang lahir. Dan waktu dia naik di atas kayu salib sebagai satu manusia sempurna yang tidak bercacat bercela. Dia bukan cuma tebus roh kita, kalau cuma tebus roh kita dia tidak perlu mati saudara. Tapi dia juga tebus sakit penyakit kita. Dia juga kasih kita ciptaan yang baru. Sehingga dia harus mati di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata, dia harus bayar harganya yang mahal saudara. Untuk kesembuhan saudara, dia harus ambil setiap sakit penyakit saudara. Dan itu ditaruh di tubuhnya. Maka dikatakan oleh bilur-bilurnya, setiap sakit penyakit kita sudah disembuhkannya. Oleh bilur-bilurnya
Bilur-bilur itu apa? Luka-luka di tubuh Yesus itu, saudara. Waktu dia dicambuk, waktu dia dipukulin, waktu tubuhnya sampai tidak berbentuk manusia, disitulah sakit penyakit saudara sudah dibayar sama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita. Apa hubungannya? Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Apa hubungannya hidup dalam segala kelimpahan dengan gembala dan domba? Kalau gembala pasti hubungannya dengan domba. Betul? Coba kita buka 1 Petrus pasal yang kedua. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, itu artinya Tuhan sudah bayar buat kita. Bukan dia akan bayar buat kita. Dia telah bayar buat kita. Amin, saudara. Tuhan itu bukan mengerjakan sesuatu waktu kita butuh dia baru dia kerjakan. Tidak, saudara. Dia udah kerjakan semua terlebih dahulu. Dan bagian kita hari ini adalah ambil apa yang dia sudah kerjakan. Amin, saudara. Ayat yang berikutnya. Sebab dahulu kamu sesat seperti, nah ini juga ngutip, tapi ada yang berubah, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Apa hubungannya? Domba itu gampang tersesat. Makanya domba itu adalah binatang yang tidak bisa hidup tanpa gembala. Domba adalah binatang yang diciptakan oleh Tuhan untuk selalu tergantung dengan sang gembala. Nah, makanya saudara, kata gembala dan kata domba, Tuhan seringkali menggambarkan dirinya sebagai gembala di dalam firman Tuhan. Baik itu di perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Ya, minggu lalu kita belajar bagaimana kita lihat hati Bapa. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita lihat dia sebagai gembala yang baik. Karena waktu kita bisa lihat dia sebagai gembala yang baik, kita bisa menempatkan diri kita sebagai domba. Dan waktu kita bisa lihat diri kita sebagai domba, waktu kita sungguh-sungguh dapat pewahyuan tentang dia gembala yang baik, itu akan berdampak sehingga kita akan bisa punya hidup, bukan cuma hidup, tapi hidup di dalam segala kelimpahan. Kita juga akan bisa mengalami yang namanya oleh bilur-bilurnya, setiap sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Saudara gini saudara, tidak otomatis kalau Tuhan mau engkau sembuh, engkau pasti sembuh. Tidak otomatis kalau Tuhan bilang aku mau engkau hidup dalam segala kelimpahan, otomatis pasti terjadi. Buktinya tidak kan? Betul? Banyak kali kita ngalamin, masih banyak kita ngalamin stres, sakit. Jujur, betul? Jadi tidak otomatis, saudara. Makanya, kembali di 3 Yohanes, aku berdoa. Artinya apa, saudara? Tuhan mau kita tetap berdoa. Mungkin saudara pikir gini, kalau Tuhan sudah tahu semua pergumulanku, ngapain aku berdoa? Pernah tidak saudara pikir seperti itu? Kalau Tuhan sudah tahu semua pergumulanku, ngapain saya berdoa? Ya Tuhan tinggal jawab aja toh. Tapi Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. SOP Tuhan tidak seperti itu. Dia udah bayar buat saudara. Dia udah lakukan yang terbaik buat saudara. Dia udah mati buat hidup saudara. Dia udah bayar untuk setiap sakit penyakitmu. Dia udah bayar untuk setiap area kehidupanmu. Tapi engkau harus tetap datang dan berdoa pada dia. Waktu engkau berdoa sebenarnya engkau bukan sedang memaksa Tuhan. Tapi engkau sedang menyelaraskan pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Waktu engkau berdoa, engkau sedang bilang sama Tuhan, Tuhan, beta sonde mampu Tuhan, tapi beta punya Tuhan yang mampu. Tuhan, beta sonde bisa Tuhan, tapi beta punya Tuhan yang bisa. Tuhan, beta sonde bisa berjalan sendirian, tapi beta punya Tuhan yang selalu ada buat beta pu hidup. Amin saudara. Doa itu bukan untuk mengubah hati Tuhan. Doa untuk berkata kepada diri kita bahwa kita tidak pernah mampu berjalan sendirian. Dan kita menyelaraskan pikiran dan hati kita dengan apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup ini. Amin saudara. Kalau janji Tuhan berkata, aku mau engkau sehat, engkau katakan sama Tuhan, Tuhan
Aku tahu mungkin hari ini aku sakit, tapi aku tahu ini bukan kehendak-Mu aku sakit. Aku tahu Tuhan tidak pernah kasih aku sakit. Aku tahu bahwa Tuhan mau aku sehat. Engkau perkatakan itu, engkau katakan itu sama Tuhan. Engkau katakan itu buat dirimu sendiri. Amin saudara. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali. Nah, kata kembali di sini, ini di dalam bahasa Yunaninya, itu bukan kata aktif, tapi kata pasif. Ya, kata aktif itu artinya saya yang lakukan, saya yang mau kembali. Tapi kalau kata pasif, itu artinya ada orang pihak lain yang buat saya bisa kembali. Jadi kalau saya mau terjemahkan lurus-lurus gini saudara, tetapi sekarang kamu telah dibawa kembali atau kamu telah dikembalikan kepada apa? Gembala dan pemelihara jiwamu. Artinya gini saudara, dia adalah gembala, kita adalah domba. Kita tidak mungkin bisa datang sama Tuhan kalau Tuhan tidak datang sama kita. Saya teringat waktu saya baca ayat ini, di dalam Lukas pasal 15, ayat yang ketiga sampai ke-7. Coba kita baca. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapa di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun? Saudara, kalau saudara punya 100 ekor, terus satu hilang, kira-kira saudara mau tinggalkan yang 99? Wah, bisa rugi ini. Ini 99 ini saudara, betul? Tapi hati Tuhan tidak seperti itu saudara. Hati Tuhan untuk saudara. Kalaupun cuma saudara satu orang yang mau percaya sama Yesus, kira-kira Tuhan mau mati tidak? Sekalipun hanya satu orang saudara yang mau percaya Yesus, yang lain tidak mau percaya Yesus, dia tetap akan jadi manusia dan mati untuk dunia. Amin saudara. Itu hatinya dia buat kita. Sebab di antara kamu pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat yang kelima. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini adalah pasal tentang pertobatan. Ya, 3 perumpamaan, 3-3 tentang pertobatan. Nah, saya mau tanya sama saudara, coba saudara pikir, ya. Apa yang dilakukan oleh domba itu sehingga dia dikatakan dia bertobat? Sehingga dia dikatakan dia bertobat. Ayo kita pikir sedikit ya. Jikalau ia telah menemukannya, siapa yang menemukannya? Gembala. Ia meletakkannya di atas baunya, siapa yang meletakkan di atas baunya? Gembala. Setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat, siapa yang memanggil sahabat-sahabatnya? Siapa yang bersuka cita? Siapa yang buat pesta? Apa yang dilakukan oleh domba itu? Apa? Seperti tidak buat apa-apa, betul? Tidak buat apa-apa domba itu. Kita pikir ini ayat pertobatan, harusnya ada sesuatu yang dilakukan kan? Seringkali kita pikir kalau pertobatan kita mesti datang ketemukan Tuhan. Tidak saudara, pertobatan bukan bicara tentang kita menemukan Tuhan. Pertobatan adalah bicara tentang bagaimana Tuhan menemukan kita. Dan waktu dia menemukan kita, respon kita itu yang menentukan. Saya percaya domba itu lakukan apa? Dia membiarkan dirinya ditemukan. Dia membiarkan dirinya diangkat. Dia membiarkan dirinya ditaruh di atas bahu. Dia membiarkan dirinya dicintai. Dia membiarkan dirinya dijadikan objek sukacita oleh sang gembala. Harusnya kita juga punya respon seperti itu. Tahukah saudara, hati Tuhan, dia adalah gembala yang selalu mencari hidupmu. Mungkin kau tidak sadar dia cari hidupmu. Mungkin hari ini kau rasa jauh dari dia. Tapi percayalah, hatinya selalu mencari hidupmu. Bagian kita apa? Bagian kita adalah biarkan diri kita ditemukan oleh Tuhan.
Mungkin hari ini engkau tidak bisa temukan Tuhan, tapi biarkan Tuhan yang temukan hidupmu. Mungkin hari ini engkau udah lelah, engkau udah capek. Ikut Tuhan, biarkan Tuhan angkat hidupmu. Tuhan taruh engkau di bahunya, tempat lambang daripada cinta. Dan engkau dibawa pulang, engkau dijadikan objek sukacita. Waktu engkau ditemukan Tuhan, yang lebih bersukacita bukan hidupmu, tapi Tuhan lebih bersukacita. Ketika engkau bisa dicintai, engkau dikasihi oleh Tuhan. Amin saudara. Saudara tahu ya kenapa kita digambarkan sebagai domba. Karena itu rancangan Tuhan buat kita. Kita manusia itu diciptakan untuk selalu tergantung dengan Tuhan. Kita manusia tidak dirancangkan untuk hidup independen. Kita manusia tidak dirancangkan untuk hidup mandiri. Kita dirancangkan untuk selalu tergantung dengan Tuhan. Makanya dia gambarkan dirinya sebagai gembala dan kita sebagai domba. Coba kita lihat Matius pasal 9 ayat 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Serta melenyapkan apa? Katakan segala. Segala apa? Penyakit dan... Jadi kehendak Tuhan tidak untuk melenyapkan segala penyakit saudara. Amin. Saudara percaya Yesus yang kita sembah hari ini sama dengan 2000 tahun yang lalu? Dia punya kerinduan yang sama. Setiap kali dia berjumpa orang sakit, kira-kira dia masih tahan tidak? Lu masih ada dosa tidak? Kalau masih ada dosa, minta ampun dosa dulu. Kalau sudah beres, baru datang sini, berdoa dengan saya. Ada seperti itu? Tidak ada saudara, saya tidak temukan dalam firman Tuhan. Kalau saudara temukan, kasih tahu saya. Yang saya temukan, setiap orang sakit, datang sama Yesus, dia pasti disembuhkan. Tidak peduli apa latar belakangnya. Tidak peduli situasinya. Dan Yesus yang sama yang kita sembah hari ini. Yang menjadi pusat daripada pujian kita, penyembahan kita. Yesus yang sama, yang mencintai saudara. Amin saudara. Melenyapkan segala penyakit dan bukan penyakit di tubuh saja. Tapi penyakit di semua area kehidupan kita. Mungkin kau stres, depresi. Percayalah Tuhan ingin menyembuhkan saudara. Tuhan tidak ada hal buruk untuk menahan. Kita harus percaya itu. Tapi mungkin belum alami, tidak apa-apa. Tetap percaya, tetap datang sama Tuhan. Saya percaya hati Tuhan tidak pernah berubah terhadap hidup kita. Karena dia tahu semua hidup kita. Karena dia tahu awal dan akhir hidup kita. Karena dia Alfa dan Omega. Dia tahu semua hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tidak kaget dengan kegagalanmu. Karena dia Tuhan yang menciptakan hidupmu. Dia tahu semua kehidupanmu. Dan dia berkata, aku mencintaimu. Aku mau pulihkan hidupmu. Amin saudara. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, compassion kepada mereka. Karena mereka apa? Lelah dan, sebenarnya kita di tempat ini sedang lelah dan terlentar. Tidak apa-apa saudara. Di firman Tuhan ada banyak orang yang lelah dan terlantar. Tapi akar daripada lelah dan terlantar apa? Seperti domba yang tidak bergembala. Jadi saudara, Tuhan mau bilang, kalau kita menjalani hidup seperti domba yang tidak bergembala, itulah akar daripada kenapa kita bisa lelah dan terlantar. Artinya apa? Kita tidak menyadarkan diri kita bahwa kita punya seorang gembala agung yang selalu ada buat hidup kita. Akhirnya apa? Engkau merasa engkau berjalan sendirian. Waktu engkau merasa engkau berjalan sendirian, engkau pakai kekuatanmu sendiri. Semua persoalan yang datang itu akan buat engkau jadi lelah dan terlantar. Semua masalah yang datang itu akan buat engkau jadi lelah dan terlantar. Karena apa? Karena kita seperti domba yang tidak bergembala. Artinya Tuhan mau setiap kita harus menyadarkan diri kita, kita adalah domba yang punya seorang gembala. Amin. Saya tunjukkan satu Mazmur Daud di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-9. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri.
gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Ini doa daripada Daud, saudara. Dia bilang gini, selamatkan umatmu Tuhan. Berkatilah milikmu sendiri. Tapi dia tidak stop sampai situ. Kalau dia cuma doa selamatkan dan berkati selesai, dia titik, saudara. Tapi dia koma. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Jadi Daud ini bilang gini, saudara. Dia mengerti hati Tuhan. Dia tahu Tuhan itu bukan cuma mau menyelamatkan umatnya. Kalau kita cuma kenal Tuhan sebagai Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, ya udah selamat ya udah. Urus lu pun diri sendiri, lu jalan-jalan sendiri. Lu mandiri sudah, lu terpisah dari Tuhan. Kan lu udah diselamatkan, ya udah lu berusaha sendirilah. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan seperti itu, saudara. Maka Daud mengerti hati Tuhan, dia bilang, selamatkanlah umatmu Tuhan dan berkati. Tapi dia juga bilang, dia tidak stop sampai dia bilang, gembalakanlah. Karena waktu dia bilang gembalakanlah, itu sebenarnya dia sedang bilang, Tuhan, jangan pernah tinggalkan umatmu. Engkau yang kasih makan setiap kami, setiap hari. Karena waktu dia bilang Tuhan adalah gembala, dia adalah domba, dia sedang menganalogikan bahwa dia tidak pernah bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Gembalakanlah artinya kasih makan Tuhan. Kata gembalakanlah itu dalam bahasa Ibrani ra'ah. Itu ada 3 huruf ya. Kalau ra'ah dihilangkan he-nya, he itu sudah tahu, itu artinya anugerah. Ra'ah dihilangkan he-nya jadi ra. Ra itu apa, saudara? Ra itu adalah jahat. Ya. Jadi saudara tahu, waktu kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan sebagai gembala, maka kita akan mengalami hal-hal yang jahat dalam hidup ini. Makanya Daud berkata, gembalakanlah. Artinya Tuhan, dia mau Tuhan itu terlibat dalam hidupnya setiap hari, setiap saat. Ya, dan dukunglah mereka. Kata dukung ini nasan atau nacah. Itu artinya to accept, menerima, tapi bukan cuma menerima, tapi mengangkat, advance, arise. Jadi maksudnya apa? Dia menerima kita, tapi dia bukan cuma menerima kita, dia mau angkat kita. Jadi waktu saudara berjalan bersama Tuhan dan saudara lihat dia sebagai gembala dalam hidupmu, engkau akan diangkat sama Tuhan. Engkau akan diangkat sama Tuhan. Tuhan akan angkat hidupmu, saudara. Amin, saudara. Saudara tahu Raja Daud itu adalah raja yang terbesar di Israel. Tidak ada raja yang lebih besar daripada Israel, daripada Raja Daud. Makanya bendera Israel itu bendera bintang Daud, saudara. Sebelum dia jadi raja, sebelum dia bisa mengalahkan Goliat, saudara tahu Tuhan kasih dia pekerjaan apa? Gembala. Gembala kambing domba 2-3 ekor. Dan waktu dia menggembalakan kambing domba 2-3 ekor, di situ dia melihat Tuhan sebagai gembala dan dia melihat dirinya sebagai domba. Sebelum saudara bisa dipercayakan untuk melakukan hal-hal yang besar bersama Tuhan, saudara harus bisa melihat dirimu sebagai domba di mata Tuhan. Ketika engkau bisa melihat dirimu sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala dalam hidupmu, engkau siap untuk dipercayakan hal-hal yang besar dalam hidupmu. Untuk mengalahkan Goliat, untuk mengalahkan raksasa, untuk menjadi orang-orang yang hebat di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Ini mazmur yang sangat terkenal. Saya percaya kita semua sudah tahu, ini dibuat lagu, saudara. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Jadi dia sambil menggembalakan, dia melihat Tuhan adalah gembalaku. Ya. Jadi dia sungguh-sungguh tahu, dia kenal Tuhannya sebagai gembalanya dia. Karena dia tahu Tuhan adalah gembalanya dia bilang apa? Takkan kekurangan aku. Karena dia tahu, dia memposisikan dirinya, dia tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Ya. Dia memposisikan dirinya bahwa Tuhan adalah sumber segalanya dalam hidupnya. Ketika dia tahu Tuhan adalah sumber segalanya, dia berkata, aku tidak kekurangan apa-apa. Aku tahu semua hidupku pasti akan tercukupi. Tuhan akan mencukupi setiap area kehidupanku. Saudara, ya, dia percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu dalam kehidupannya. Tapi di dalam terjemahan yang lain, kata takkan kekurangan aku itu juga bilang gini,
I shall not want. I shall not want itu artinya apa? Tuhan, aku tidak butuh yang lain. Maksudnya gini saudara, Engkau yang menjadi kepuasanku Tuhan. Saudara, hari-hari ini apa yang menjadi sumber kepuasanmu? Jangan menaruh sumber kepuasanmu pada sesuatu atau bahkan seseorang. Suami dan istri, jangan menaruh sumber kepuasanmu pada suamimu atau istrimu. Ya, karena kalau kita menaruh sumber kepuasan kita pada seseorang atau sesuatu, itu sangat terbatas. Itu gampang berubah. Kalau kita menaruh kepuasan kita pada pencapaian atau pada sesuatu, kita akan sulit untuk bersyukur dalam hidup ini. Kita akan sulit untuk bersyukur. Karena kita akan selalu melihat apa yang tidak ada. Tapi kalau kita menaruh kepuasan kita itu pada Tuhan, kita akan jadi orang-orang yang gampang bersyukur. Taruh rasa puasmu bukan pada keadaanmu, bukan pada manusia, atau bukan pada pencapaian, tetapi pada Tuhan yang punya hidupmu. Amin. Ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi ini kerinduan Tuhan tidak? Domba itu paling suka apa? Ketemu apa? Rumput yang? Domba suka ke air yang? Jadi ini bicara tentang Tuhan mau kita itu bisa beristirahat di dalam Dia. Ini bicara tentang penyediaan Tuhan. Tuhan mau kita beristirahat. Beristirahat itu bukan artinya kita tidak buat apa-apa. Beristirahat itu bukan artinya ya sudah karena Pastor Rudi bilang kita beristirahat, besok kita di rumah saja tidur-tiduran. Bukan saudara. Beristirahat itu artinya sekalipun engkau sibuk, sekalipun engkau kerja keras, sekalipun engkau selalu sibuk dalam pekerjaanmu, tapi dalam hatimu, dalam dirimu engkau percaya Tuhan sudah membayar segala sesuatu buat hidupmu. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu buat hidupmu. Kalau engkau bisa bekerja hari ini, karena engkau tahu Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati pekerjaanmu. Amin saudara. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi kehendak Tuhan untuk menyegarkan jiwa kita. Dia mau jiwa kita disegarkan. Dia mau merestorasi jiwa kita. Dan dia mau menuntun kita di jalan yang benar. Jadi di Israel itu kalau saya lihat pergi ke tempat domba itu ada seperti domba itu ada tapak-tapak. Ya, dia mengitari lereng gunung itu ada tapak-tapak. Dia cuma ikuti aja itu tapak-tapak. Domba itu tidak akan tahu dia akan kemana. Dia cuma ikutin tapak-tapak itu. Satu tapak demi satu tapak. Satu tapak demi satu tapak. Sama halnya dengan kita. Kita tidak perlu tahu segala sesuatu. Kita tidak perlu tahu semuanya. Yang perlu kita tahu, di setiap tapak yang kita jalani, di situ ada Tuhan. Di setiap tapak yang kita jalani, di situ ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Dan bagaimana dia menuntun hidup kita? Bahasa Inggrisnya bagus. In the path of righteousness. In the path of righteousness itu apa? Tapak kebenaran. Tapak kebenaran itu artinya apa? Di setiap tapak itu artinya kita menyadari siapa diri kita hari ini. Hari ini kita adalah bukan orang yang benar karena perbuatan kita sendiri. Tapi kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena apa yang Yesus kerjakan. Saudara tahu kenapa? Waktu kita sadar, Tuhan hari ini aku orang benarmu Tuhan. Aku sadar aku adalah orang benarmu. Karena di mana engkau sadar akan kebenaran yang Tuhan berikan, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran itu bicara tentang waktu engkau sadar, aku anak Tuhan yang dicintai, aku dicintai tanpa syarat, aku orang benarnya Tuhan. Oh Tuhan selalu ada buat hidupku, karena aku orang benarnya, dia selalu ada buat hidupku. Waktu engkau sadar itu, damai sejahtera itu mengalir. Dan waktu damai sejahtera itu mengalir, disitulah Tuhan bisa tuntun langkahmu. Tuhan tidak bisa tuntun langkah kita kalau kita terus panik, stres. Kalau engkau dikuasai emosi,
susah untuk engkau dengar tuntunan Tuhan. Makanya kalau saudara lagi emosi, lagi stres, lagi depresi, jangan buat keputusan-keputusan penting dalam hidupmu. Karena biasanya keputusan yang kita ambil itu berdasarkan daging kita. Makanya kita mesti jaga hati kita selalu. Supaya damai sejahtera itu terus mengalir. Karena dengan damai sejahtera itulah Tuhan tuntun langkah kita. Satu langkah demi satu langkah. Dan bagaimana damai sejahtera itu bisa mengalir? Bukan dengan engkau pergi jalan-jalan, engkau ini. Tapi engkau sadari siapa dirimu dalam Kristus. Kalau engkau tahu, engkau orang benarnya Tuhan. Engkau sedang menjaga hatimu. Setiap hari, setiap saat. Damai sejahtera itu terus terjaga. Damai sejahtera itu mahal. Itu dicari oleh banyak orang. Tapi kita bisa dapatkan itu waktu kita sadar siapa diri kita di dalam Kristus. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tadi di atas itu dikatakan ia. Apa? Ia membaringkan aku. Ia menyediakan aku, dia bawa aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, semuanya iya. Tapi di ayat 4 ini Daud berkata, sekalipun aku yang berjalan. Maksudnya apa? Dalam lembah kekelaman. Tuhan itu tidak pernah bawa kita masuk lembah kekelaman. Tuhan itu tidak pernah merencanakan kejahatan dalam hidup saudara. Tapi kita yang seringkali memilih untuk berjalan dalam lembah kekelaman karena apa? Karena keputusan kita. Makanya manusia itu ada free will, ada kehendak bebas. Tuhan itu tidak pernah merencanakan hal yang buruk, masukkan kita dalam kecelakaan, masukkan kita ke situasi yang buruk. Tidak, Tuhan tidak pernah buat rencana itu. Tetapi pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup ini, saya kasih contoh gini saudara. Ya, saudara tiap hari makan yang berlemak, tidak jaga makan, saudara, kalau saudara lagi kena kolesterol, siapa yang salah? Masa bilang Tuhan yang salah? Itu kan keputusan kita yang kita buat dalam hidup ini, betul? Saya kasih contoh lagi apa? Mungkin kita suka tipu-tipu, ya kan? Oi, satu orang kena tipu, nah, besok satu orang lagi kena tipu, ya kan? Kalau saudara terus tipu-tipu, lama-lama orang ketemu saudara bilang, jangan deket-deket dia, tukang tipu saudara. Betul ya? Apa Tuhan yang bikin saudara tidak dipercaya sama orang? Tidak, Tuhan tidak pernah buat saudara tidak dipercaya sama orang. Tuhan tidak pernah buat saudara itu terus dijauhi orang, terus kalau saudara salahkan, ini orang tidak mau dekat saya, Tuhan yang salah ini. Tidak saudara. Ada keputusan-keputusan yang kita buat dalam hidup ini, karena pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup ini yang membuat kita masuk dalam lembah kekelaman. Masuk dalam lembah kekelaman. Itu bukan dari Tuhan, tetapi kabar baiknya buat kita. Kabar baiknya buat kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Kabar baiknya adalah sekalipun kita salah pilih jalan, sekalipun mungkin ada kebodohan yang kita buat dalam hidup ini, kita masuk lubang, tapi kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang ada di gunung saja, tapi juga Tuhan yang ada di lembah, Tuhan yang ada di setiap musim kehidupan kita, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin saudara. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa fungsi gada? Apa fungsi tongkat? Dulu ada pengajaran yang berkata gini, ya, domba itu kalau nakal, kakinya dipatahin sama gembalanya. Dia tersesat kan, gembalanya cari, sudah sini, patahkan dia kaki supaya dia tidak nakal lagi. Terus ditaruh di pundaknya. Dipukul, saudara, tidak seperti itu. Tidak tahu itu ajaran dari mana, saudara. Di Alkitab saya tidak temukan seperti itu. Yang ada adalah gadamu dan tongkatmu. Apa fungsi gada? Gada itu fungsinya adalah untuk menghalau binatang buas. Ketika binatang buas itu mau menyerang domba itu. Kalau kita selalu melihat Tuhan sebagai gembala kita, musuh-musuh kita itu mentarget hidup kita. Tapi kita percaya Tuhan ada buat kita untuk melindungi saudara dan saya. Amin saudara. Gadanya untuk menghalau binatang buas. Tongkat buat apa? Tongkat gembala itu modelnya seperti apa? Itu di ujungnya ada lingkaran.
Buat apa itu saudara? Buat kasih lurus kembali. Tarik itu leher kalau mulai miring kiri, miring kanan saudara. Kadang-kadang kita kan bisa salah jalan. Kadang-kadang kita bisa tersesat. Nah, itulah fungsinya engkau dengar firman. Firman itu seperti tongkat yang membawa engkau kembali. Firman itu seperti tongkat yang bawa engkau kembali ke jalan Tuhan. Firman itu seperti tongkat yang ingatkan engkau kembali bahwa engkau punya gembala yang selalu ada buat hidupmu. Amin saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini menarik saudara. Biasanya ketika kita ada lawan ini bicara tentang masalah. Ya. Waktu masalah belum selesai, kira-kira kita bisa tidur tidak? Kita bisa tidur nyenyak? Banyak orang tidak bisa tidur karena masalah. Betul ya saudara? Banyak orang berhari-hari tidak bisa tidur karena pikirin persoalan. Saudara tahu Tuhan bilang apa? Aku menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawanmu. Jadi bagi Tuhan sebenarnya Tuhan bilang gini, untuk lawanmu itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah engkau makan bersama aku, engkau nikmati aku. Jadi seringkali waktu kita menghadapi masalah, kita tidak bisa fokus dengan Tuhan bukan? Kita kadang-kadang pikiran kita tuh fokus dengan masalah terus. Dan akhirnya kita tidak bisa menikmati Tuhan, itu yang buat kita akhirnya kita tidak bisa tidur, kita akhirnya tidak bisa menikmati hidup ini. Tapi Tuhan bilang apa? Masalah itu akan selalu ada dalam hidup kita. Memang masalah ada batas waktunya, tapi masalah itu akan selalu datang silih berganti dalam hidup kita. Engkau tidak usah fokus dengan masalahmu, engkau fokus bagaimana engkau menikmati aku. Waktu engkau fokus menikmati aku, disitulah aku akan menangani masalahmu. Bukan berarti Tuhan kita diam saja terus masalah, bisa juga seperti itu. Tapi kadang-kadang Tuhan juga bisa kasih engkau hikmat waktu engkau nikmati Tuhan. Jadi waktu mungkin saudara saat ini saudara dengar firman, engkau lagi punya masalah, tapi waktu engkau dengar firman tiba-tiba ada hikmat yang turun dalam hidupmu. Oh iya ya, aku mesti buat seperti ini. Oh iya ya, seperti ada jalan terbuka. Itu bukan karena engkau usahakan, tapi karena Tuhan yang buka buat hidupmu. Amin saudara. Tapi kalau engkau fokus dengan masalah, kadang-kadang engkau kehilangan berkat yang Tuhan mau sediakan buat hidupmu. Yang Tuhan janjikan untuk engkau nikmati bersama Dia. Tapi kalau engkau datang, engkau dengar, engkau nikmati Dia. Bukan berarti engkau tidak peduli dengan masalahmu. Tapi engkau tahu, Tuhan adalah gembalamu. Dia menyediakan hidangan. Dia mau engkau makan bersama Dia. Sekalipun masalahmu belum selesai. Sebenarnya kita di tempat ini lagi punya masalah. Sedikit ya. Hampir semua kita punya masalah. Amin saudara. Tapi jangan fokus dengan masalahmu. Fokus untuk nikmati Tuhan. Fokus untuk makan bersama Dia. Karena waktu engkau fokus makan bersama Dia, Tuhan adalah Tuhan yang bekerja di belakang layar untuk mendatangkan kebaikan. Nah saudara, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara tahu domba itu perlu diurapi dengan minyak kepalanya. Untuk apa? Karena ada lalat. Lalat itu seringkali masuk di telinga domba, dia buat domba itu akhirnya tidak fokus, dia akhirnya buat domba itu ada kuman-kuman. Makanya waktu dikasih minyak saudara, itu lalat-lalat itu tidak berani menggigit saudara. Nah ini gambaran dari Tuhan. Tuhan juga yang mengurapi hidup saudara. Waktu saudara diurapi sama Tuhan, saudara tahu itu serangan-serangan yang selalu datang sama pikiranmu. Engkau katakan Tuhan terima kasih, engkau yang mengurapi kepalaku dengan minyak Tuhan. Dan waktu engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, setiap tuduhan-tuduhan, setiap intimidasi, setiap buat hal yang buat aku jadi takut, mungkin kuasa kegelapan yang buat menuduh pikiranku, itu diproteksi sama Tuhan. Amin saudara. Sebenarnya kita mau mengalami hal itu. Ya, sadari bahwa Tuhan mengurapi kepalamu dengan minyak. Ya, next yang terakhir, ayat yang ke-6, ini yang terakhir saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara dan saya punya 2 bodyguard yang selalu akan memburu hidup saudara. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi seumur hidup saudara. Amin saudara.